Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman peserta kelas Latsar yang saya banggakan. Nah, pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk menggali ide judul aktualisasi. Nah, ini merupakan pertemuan yang cukup cukup penting ya bagi teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang sampai saat ini belum mendapatkan ide gagasan apa yang akan teman-teman angkat dalam membuat aktualisasi Latsar nanti. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa aktualisasi Latsar ini memiliki bobot nilai yang cukup besar ya. Jadi teman-teman yang mendapatkan nilai Latsar besar itu pasti aktualisasinya nilainya itu bagus seperti itu. Kemudian aktualisasi Latsar ini karena bobotnya nilainya cukup besar, maka bisa menentukan kelulusan Latsar CPNS ya yang paling mendominasi. Adapun poin besar dalam aktualisasi Latsar yaitu pada saat teman-teman melaksanakan seminar rancangan aktualisasi dan pada saat teman-teman melaksanakan seminar laporan aktualisasi. Nah, siapa sih yang menilai aktualisasi Latsar itu? Jadi ada 3 pihak ya yang cukup berpengaruh terhadap nilai aktualisasi Latsar kita. Yaitu yang pertama adalah mentor. Mentor adalah atasan langsung atau PNS yang lebih senior dari jabatan kita yang dapat membimbing kita dalam mewujudkan aktualisasi Latsar. Kemudian berikutnya adalah penguji. Nah, penguji ini biasanya saat nanti teman-teman melaksanakan seminar, ini ada penguji yang mempertanyakan teman-teman ketika mengambil aktualisasi Latsar nanti. Kemudian berikutnya adalah coach atau pembimbing. Nah, coach atau pembimbing ini biasanya nanti ketika teman-teman akan membuat rancangan aktualisasi, itu dia yang akan membimbing secara judul, penulisan, dan lain sebagainya tentang aktualisasi yang teman-teman ambil. Kemudian ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika akan mengambil aktualisasi nanti. Jadi aktualisasi Latsar ini perlu teman-teman ketahui ya bahwa aktualisasi Latsar ini bukan sebagai ajang untuk pamer, untuk show off skill teman-teman, melainkan aktualisasi Latsar itu ditujukan agar teman-teman ini bisa mengenal masalah di lingkungan kerja dan teman-teman bisa ikut berkontribusi dalam memberikan solusi atas masalah yang ada di lingkungan kerja. Kemudian, aktualisasi Latsar juga bertujuan untuk mengimplementasikan core value ASN berakhlak yang telah teman-teman dapatkan pada saat MOOC dan distance learning. Nah, ini pertanyaan yang sering teman-teman ajukan ya. Apakah Pranata Komputer aktualisasinya harus membuat program, Mas? Nah, pada dasarnya ini mentor menginginkan sebuah solusi atas sebuah permasalahan yang ada di kantornya. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa mentor ini sebenarnya membutuhkan solusi, bukan sebuah program. Namun banyak juga mentor yang latah ya atau mungkin salah kaprah jika Pranata Komputer ini identik dengan programmer. Tetapi anehnya mereka itu sebenarnya nggak tahu definisi program aplikasi itu seperti apa. Mereka sebenarnya hanya membutuhkan sesuatu yang bisa mengotomatisasi ya, catat ya, ini mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga bisa mempermudah pekerjaan mereka ke depannya. Seperti itu. Jadi misalkan membuat aplikasi database sederhana dengan Excel dan makro itu juga menurut mereka sudah sebuah program. Kemudian teman-teman ketika membuat ini e-book animasi itu juga dianggap mereka sebuah program. Kemudian Google Form. Ketika teman-teman membuat aplikasi absen dengan Google Form atau membuat survei dengan Google Form atau yang lain, meskipun itu sekiranya itu sederhana ya, tetapi bagi mereka, bagi mentor, ini adalah
sebuah program ya. Jadi ini ketimpangan definisi ya antara kita selaku peserta latsar dengan mentor. Jadi kalau misalkan teman-teman diminta untuk membuat program ya teman-teman iyani aja karena sebenarnya mereka yang dibutuhkan adalah solusi. Untuk aktualisasi ini sebaiknya teman-teman jangan membuat program yang kompleks yang membutuhkan kebijakan pimpinan. Seperti teman-teman misalnya membuat sistem informasi kepegawaian atau membuat sistem informasi kearsipan atau surat menyurat yang terlalu besar ya. Tetapi teman-teman buatlah program yang sederhana yang tidak membutuhkan anggaran biaya karena di sini teman-teman tidak diberikan anggaran biaya ya. Kemudian aktualisasi kalau misalkan mau membuat program ya jangan berupa prototipe tetapi teman-teman bisa mulai dari perencanaan, membuat program uji coba, implementasi hingga pelaporan nanti itu sudah selesai dalam waktu 30 hari. Ingat ya, ini waktunya hanya 30 hari. Jadi pastikan teman-teman 30 hari itu sudah selesai membuat program plus membuat laporan aktualisasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman berencana membuat program tetapi hanya prototipe itu pasti nanti akan dipermasalahkan saat seminar aktualisasi nanti. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh ya sebagai bahan inspirasi teman-teman ketika menentukan judul aktualisasi latsar nanti. Yang pertama ini bagi teman-teman yang ditempatkan di kecamatan ya, sebagai operator siak atau yang melayani administrasi kependudukan atau perizinan online yang ada di layanan paten kecamatan. Kenapa saya memberikan contoh seperti ini? Karena kecamatan saya yakin teman-teman sudah pernah mengurus KTP, KK, dan surat-surat lainnya yang ada di kecamatan sehingga teman-teman nanti diharapkan bisa memahami ya apa sebenarnya yang bisa kita gali misalkan kita ditempatkan di kecamatan seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa masalah ya. Jadi masalah yang ada di kecamatan ini belum adanya sistem antrian pelayanan paten di kecamatan. Ini hampir di banyak kecamatan ini sebenarnya belum ada sistem antrian yang jelas. Kemudian yang dikeluhkan dari masyarakat ini syarat administrasi untuk pelayanan adminduk menurut mereka itu ribet. Kadang ada minta KTP, KK yang lama, kemudian ada pengantar. Kalau dulu itu ada pengantar RT RW, kemudian ada pengantar kelurahan, kemudian nanti ada berkas-berkas yang harus ditambahkan lagi seperti itu. Dan bagi warga itu sebenarnya menurut mereka itu cukup ribet. Kemudian proses pelayanan di paten ini cukup lama. Nah, biasanya karena pegawainya sedikit atau misalkan dari awal itu pelayanannya belum dipilah-pilah sehingga pelayanan yang cepat dan pelayanan yang lama itu digabungkan jadi satu. Kemudian banyak warga yang enggan mengurus sendiri pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, kelahiran, kematian. Nah, karena mindset mereka itu pelayanan di kecamatan itu lama dan buang-buang waktu. Nah, karena kondisi permasalahan di kecamatan seperti itu, maka sebagai CPNS kita bisa memberikan gagasan pemecahan masalah, yaitu kita bisa membuatkan aplikasi sistem antrian pelayanan sehingga di kecamatan itu nanti antriannya bisa lebih cepat, teratur, dan nanti warga yang mengurus itu bisa mengira-ngira ya. Kemudian pembuatan helpdesk layanan paten berbasis WA. Mungkin nanti dengan adanya helpdesk layanan berbasis WA, otomatis warga yang akan mengurus ini mendapatkan informasi yang lebih akurat. Persyaratan apa aja yang perlu dibawa saat akan mengurus surat pindah misalkan, saat mengurus kematian, kelahiran, seperti apa. Nah, itu kan warga yang mau mengurus itu tidak perlu bolak-balik karena syarat dokumen yang kurang. Jadi ini bisa meminimalisir. Kemudian
setelah kita memberikan gagasan pemecahan masalah, kita bisa menentukan judulnya. Misal yang pertama ini kita membuat aplikasi sistem antrian pelayanan ya. Berarti judulnya peningkatan layanan paten kecamatan XXX. Kecamatan apa? Kemudian dengan aplikasi sistem antrian. Kemudian judul yang berikutnya adalah pelayanan paten online kecamatan XXX berbasis WhatsApp. Nah, misalkan ini yang solusi pertama yaitu peningkatan layanan paten kecamatan dengan aplikasi sistem antrian. Nah, alurnya adalah pemohon datang memilih menu layanan dan mendapatkan nomor antrian. Kemudian pemohon menunggu dipanggil nomor antriannya. Setelah dipanggil, maka pemohon akan dilayani permohonan administrasinya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan Excel plus makro ya. Ini bisa, teman-teman bisa mendownload di sini ya alamatnya untuk mendapatkan aplikasi sistem antrian gratis. Atau teman-teman bisa mendapatkan tutorialnya di YouTube ini. Nanti teman-teman bisa melihat. Nah, ini contoh aplikasi sistem antriannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa download aja di sini. Di websitenya itu ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ya mengedit beberapa script sehingga bisa menampilkan seperti ini. Jadi dengan adanya seperti ini teman-teman nggak perlu ya ngoding dari awal, membuat program dari awal dan itu memakan waktu lama. Kalau seperti ini kan teman-teman bisa lebih cepat. Saya yakin 1 minggu bisa jadi ya. Kemudian solusi berikutnya yaitu teman-teman bisa membuat pelayanan paten online kecamatan berbasis WhatsApp. Jadi nanti aplikasi ini di WhatsApp nanti teman-teman membuat nomor WhatsApp sendiri ya, helpdesk sendiri. Teman-teman bisa membeli nomor cantik, kemudian ditampilkan di spanduk kecamatan. Jadi bagi warga yang akan mengurus itu tinggal menghubungi nomor tersebut. Nah, nanti ketika mau ditanya, ini mau membutuhkan aplikasi apa? Misalkan pengajuan surat kelahiran, misalkan akte kelahiran. Oh, syaratnya misalkan dari pengantar kelurahan, kemudian nanti di situ ada KTP, KTP pemohon, kemudian KK, kemudian surat nikah, kemudian surat dari bidan, seperti itu. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa membuatkan link Google Form-nya untuk pengajuan. Nah, ketika menginput Google Form-nya tersebut, pelayanan dari warga tersebut itu bisa langsung dieksekusi dan setelah jadi, warga itu bisa diberitahukan bahwa surat permohonan akte kelahirannya itu sudah jadi. Jadi warga itu tidak perlu mengantri, tinggal mengambil surat pelayanan tersebut sembari membawa berkas permohonannya, berkas fisiknya ya, ke kecamatan. Seperti itu. Jadi itu bisa mengurai kepadatan antrian dan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah kepada masyarakat. Kemudian jika teman-teman di unit kerjanya ini ditugaskan untuk ngurusi aset. Ini misalkan teman-teman salah satunya mengurusi aset penggunaan aula. Biasanya ini terjadi masalah ya saat penggunaan aula. Misal pencatatan penggunaan aula itu masih manual. Jadi ketika menggunakan aula itu pemohon itu tinggal menuliskan di papan tulis ya. Hari ini jam sekian nanti akan digunakan rapat apa. Kemudian jam sekian, tanggal sekian digunakan untuk seminar dan lain sebagainya. Nah, pencatatannya masih manual. Jadi cepet-cepetan nulis di papan pengumuman tersebut. Sementara kadang kan ketika kita mau menulis di papan tulis tersebut itu kan butuh waktu ya. Kadang itu kita lokasinya berada di luar kantor itu bagaimana. Nah, kalau kita membuatkan aplikasi secara online kan nanti jauh lebih mudah ya antriannya. Kemudian karena masih manual, kadang itu sering bentrok antara
acara yang satu dengan acara yang lain di aula. Kadang acara yang diselenggarakan di bidang tertentu dapat mengalahkan acara yang ada di bidang lain, meskipun belum mencatat pemesanan penggunaan aula. Biasalah kalau di pemerintahan kadang ada senioritas ya. Oh, ini yang kabit yang lebih senior, otomatis kalau misalkan ada acara itu bisa menangan seperti itu. Nah, kita sebagai CPNS ini bisa memberikan gagasan pemecahan masalah, yaitu dengan menggunakan digitalisasi reservasi online penggunaan aula. Nah, caranya seperti apa? Caranya nanti teman-teman membuatkan aplikasi Google Form. Aplikasi Google Form, kemudian nanti operator menginputkan kegiatan yang ada di Google Calendar. Jadi Google Form kemudian dikonekkan ke Google Calendar. Nah, dari Google Calendar kan nanti bisa ditampilkan di website OPD seperti ini. Jadi misalkan tanggal 18, oh ini liburan ya. Misalkan di tanggal 12 ini ada acara apa. Kemudian di tanggal 13 ada acara apa, jam berapa. Nanti bisa tampil lebih rigid seperti itu, lebih rinci. Kemudian jika teman-teman juga ditugaskan untuk ngurusi aset berupa mobil dinas operasional. Nah, biasanya kan pencatatan penggunaan mobilnya ini masih manual ya. Kemudian kadang sering bentrok penggunaan mobil secara bersamaan karena pencatatannya masih manual. Kadang ada yang by telepon, ada yang nulis di papan tulis. Jadi ini kadang itu miskomunikasi. Kemudian sulit menentukan jadwal servis berkala mobil dinas operasional. Nah, mungkin karena adanya kepadatan, aktivitas, ini mobil dinas kadang lupa servis. Seperti itu. Ketika digunakan, nah karena dampaknya mobil belum diservis, ketika digunakan mobil tidak dalam keadaan prima. Nah, gagasan pemecahan masalahnya yaitu teman-teman bisa membuatkan digitalisasi reservasi online penggunaan mobil operasional dinas. Seperti itu. Solusinya masalahnya bisa seperti ini, sama dengan penggunaan aula. Jadi pengguna input di Google Form, kemudian dikonekkan ke Google Calendar ditampilkan dalam website. Nah, ini sebenarnya dianggap mereka itu sebuah coding, membuat program seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuat inovasi, hanya inovasi seperti ini teman-teman dianggap sudah membuat sebuah aplikasi. Kemudian berikutnya, misal kita ditugaskan ngurusi administrasi keuangan. Nah, dalam administrasi keuangan itu biasanya ada masalah ketika mau mencetak surat perintah perjalanan dinas. Pencatatan SPPD ini masih manual. Kadang dokumen ini tercecer atau hilang atau tidak tersimpan dengan baik. Atau karena masih SPPD-nya masih manual, maka kita harus ngetik, kemudian harus ngeprint. Ini kan membutuhkan waktu. Tetapi kalau SPPD-nya sudah menggunakan aplikasi, tentunya kesalahan untuk menginput form yang sama atau penulisan naskah yang sama itu sebenarnya bisa diminimalisir. Nah, gagasan pemecahan masalahnya ini teman-teman bisa menggunakan digitalisasi SPPD di unit kerjanya. Nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi Excel plus makro. Jadi nanti sheet pertama untuk inputnya, sheet yang kedua teman-teman bisa klik prosesnya. Kemudian sheet yang ketiga mungkin pencetakannya, seperti itu ya. Kemudian misalkan teman-teman ditugaskan untuk administrasi laporan. Nah, biasanya ini kan kalau di laporan, ini banyak sekali file laporan yang masih berupa fisik. Kemudian karena biasanya berupa fisik, ini memakan tempat ya. Kemudian laporannya tidak dijadikan dalam satu tempat, tetapi menyebar. Ada yang di lemari, ada yang di kardus, ada yang di meja si A, seperti itu. Nah,
Karena masih bersifat offline dan masih belum tertata dengan baik, ini teman-teman bisa membuatkan pemecahan masalahnya yaitu dengan digitalisasi laporan. Laporan apa gitu pada unit kerja teman-teman. Nah, nanti biasanya teman-teman bisa menggunakan ebook animasi dengan fliphtml5.com. Nah, nanti saya berikan untuk petunjuk membuat program ebooknya. Kemudian, jika teman-teman ditempatkan di bidang kehumasan, misalkan di unit kerja teman-teman ini belum ada profil unit kerja. Kemudian, ya karena belum ada profil, tentunya kurang bergengsi ya. Ketika ada acara Zoom, itu sebenarnya kan profil unit kerja itu bisa ditampilkan dalam Zoom meeting sembari nunggu dimulainya acara Zoom meeting. Kemudian ketika pimpinan mau presentasi tentang selayang pandang unit kerjanya, ini masih berupa foto, jadi kurang menarik. Beda kalau misalkan ketika atasan mau presentasi tentang unit kerjanya, teman-teman bisa menampilkan berupa video profil. Tentunya jauh lebih bergengsi ya. Nah, gagasan pemecahan masalahnya yaitu pembuatan video profil unit kerja apa itu. Nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi video editing. Nah, aktualisasi video ini ditujukan buat teman-teman yang sudah jago video ya. Kalau belum jago ya jangan ambil seperti ini. Karena membuat video profil itu cukup memakan waktu ya. Harus ada narasinya, harus ada storyboardnya, kemudian nanti talentnya seperti apa. Dan kondisi ruangannya juga harus menarik. Kemudian jika teman-teman di bidang kehumasan lagi ya, misalkan ada acara streaming YouTube. Biasanya acara streaming YouTube itu diambilkan dari acara Zoom meeting. Nah, ketika Zoom meeting itu kan masih polosan ya, belum ada namanya di sini misalkan. Kemudian belum ada logonya di atas, kemudian belum ada judul acaranya seperti apa. Nah, kita bisa membuat solusinya adalah membuat template untuk streaming YouTube. Jadi lebih menarik. Jika teman-teman sering mengikuti acara seminar IT atau acara-acara IT itu untuk streamingnya biasanya itu sudah menarik ya. Sudah ada logo, sudah ada iklannya, sudah ada template yang menarik lah. Nah, teman-teman ini bisa diangkat dalam gagasan pemecahan masalah di unit kerjanya. Teman-teman nanti bisa mengambil judul peningkatan kualitas tayangan streaming YouTube di unit kerja. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi OBS Studio. Kemudian, jika teman-teman ditugaskan di bidang kepegawaian misalkan, masalah absensi ketika ada acara atau upacara bendera di luar. Nah, kalau misalkan absensi yang reguler di kantor itu kan sudah ada mesin absen atau bisa menggunakan aplikasi Android. Nah, bagaimana jika ada acara di luar atau misalkan ada upacara bendera, ditugaskan upacara bendera di luar ya, misalkan di lapangan kabupaten atau di alun-alun seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk absensinya? Nah, kita bisa menggunakan aplikasi absensi online menggunakan Google Form. Itu bisa. Jadi nanti tanggalnya sudah dibuat otomatis, kemudian jamnya dibuat otomatis, kemudian nanti di-input nama pegawainya siapa, kemudian nanti di situ bisa upload foto terkini. Seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi ini tentunya bisa mengurangi ya potensi PNS yang nitip absen ketika ditugaskan upacara bendera, kemudian jumlah PNS yang tidak hadir itu bisa juga diminimalisir. Seperti itu. Demikian tentang ide-ide aktualisasi yang bisa teman-teman angkat ya dalam aktualisasi Latsar nanti. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengirimkan Google bit.ly/tugas kelas Latsar, nanti akan saya bacakan bagaimana sih solusinya ketika teman-teman menghadapi masalah tersebut. Nah, saya akan memberikan
beberapa masukan ya bagi teman-teman yang sudah mengisi di bit.ly/tugas kelas Latsar. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.